Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Safariana dari kelas C semester 1 dengan NIM 186222581 dari Pendidikan Guru PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan integrasi nasional dengan dosen pengampu Bu Fitra Mulyanti SPD MM. Tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi tugas UAS pendidikan kewarganegaraan. Pertama, kita akan menjelaskan definisi integrasi nasional. Menurut KBBI, integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Secara politis, integrasi nasional artinya penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologi, integrasi nasional yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, definisi integrasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yang integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Yang pertama ada faktor pendorong integrasi nasional. Kedua, faktor pendukung integrasi nasional. Yang ketiga, faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor pendorong integrasi nasional, yaitu ada yang pertama, adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional. Yang ketiga, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. Yang keempat, adanya ancaman dari luar. Selanjutnya ada faktor pendukung integrasi nasional. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Yang keempat, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Selanjutnya itu faktor penghambat integrasi nasional. Contohnya yang pertama ada kurangnya kesadaran terhadap kemajemukan. Yang kedua, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Yang keempat, adanya sikap tidak kepuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Kita akan membahas tentang pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Indonesia misalnya menyatukan berbagai macam suku dan berbudaya yang ada serta menyatukan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Oleh sebab itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk suatu yang tren, walaupun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud. Konflik tersebutlah yang membuat integrasi nasional susah diwujudkan. Upaya integrasi yang terus dilakukan agar Indonesia menjadi satu kesatuan yang mana disebutkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya kita melihat proses integrasi nasional. Modal awal integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Meski perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah pada selang waktu sebelum abad 20 dengan ditandai adanya sifat kedaerahan, akan tetapi rasa senasib sepenanggungan yang ditunjukkan oleh para pejuang dan pendahulu kita telah mencerminkan adanya benih-benih yakni semangat kebangsaan yang ada pada gilirannya kelak akan membentuk keutuhan bangsa Indonesia.
perjuangan melalui berbagai organisasi, seperti contohnya yang pertama ada Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, yang kemudian akan menjadi Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, dan lain sebagainya, menceritakan bahwa adanya integrasi nasional dan kultural. Selanjutnya, melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, pada para pemuda menunjukkan segala peran serta dalam pembentukan integrasi nasional. Pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam negara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa. Kita melihat ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama itu ada ancaman militer. Militer itu macam-macam, ada agensi, invasi, blokade, sabotase, spionase, banyak sebenarnya, cuman yang saya tanyakan cuma 5. Ancaman yang kedua ada ancaman non-militer. Contohnya itu ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, dan keselamatan umum. Selanjutnya, contoh masalah integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu ada perbedaan kepentingan. Yang kedua, dendam karena kekalahan, pertentangan sosial, dan kenakalan remaja. Oke, terima kasih. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.